Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Uzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang saya hormati para alim ulama, para ustaz-ustazah, dan yang saya hormati segenap tokoh masyarakat sekitar, yang saya hormati para hadirin hadirat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah ta'ala. Ibu-ibu masih semangat? Alhamdulillah. Saya ingatkan sebelum kita memulai mengaji kitab ini, agar terlebih dahulu kita tanamkan di dalam hati niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya hadir di majelis ilmu ini tujuannya semata-mata hanya karena mencari ridho dari Allah Ta'ala. Tujuannya supaya kita mengetahui ilmu agama, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Sebab perbuatan yang baik berupa ketaatan jika dilakukan tapi ingin mengharapkan ridho dari manusia, ingin mengharapkan pujian dari manusia, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah. Maka saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya agar menata niat terlebih dahulu. Niat ingsun arep ngaji ilmu agama rono Gusti Allah. Para ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa pada kesempatan siang hari ini, pada hari Ahad Legi, saya terdorong dengan wasiatnya pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Bahasyim Asy'ari. Beliau itu berpesan agar kita dalam menuntut ilmu agama mendahulukan kitab Sulamut Taufik dan kitab Hidayatul Bidayah, karena dalam kitab Sulamut Taufik niku dijelaskan tentang pokok-pokok ilmu agama, mulai dari dasar-dasar akidah, ibadah, muamalah, ma'asil qalbi, wa wajibatil qalbi. Dan tujuannya adalah merasa peduli terhadap ilmu agama, sehingga khususnya saya
mengadakan rutinan setiap selapanan berketepatan Ahad Legi. Kajiannya adalah kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq itu dikarang oleh seorang yang alim, ya, seorang yang alim yang lahir di Hadramaut. Beliau bernama Abdullah bin Husain bin Thahir Al-Hadrami. Beliau lahir di Tarim, Yaman. Pernah jenengan teng Yaman? Dereng ya, dereng. Tapi percaya ada negara namanya ya Yaman. Nggak harus ke sana. Nah, beliau itu yakni Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau bermukim di Mekah dan Madinah beberapa tahun untuk menimba ilmu, ya. Setelah beliau itu menimba ilmu di Mekah dan Madinah kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian beliau kembali ke tempat kelahirannya di Tarim. Beliau mengajarkan ilmu agama. Salah satu murid beliau bernama Habib Idrus Al-Habashi. Kata beliau, kata muridnya, Abdullah bin Husain bin Thahir imamul muridin, imamnya para santri-santri yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Wa ustazus salikin, Abdullah bin Husain bin Thahir adalah gurunya para orang-orang yang menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Abdullah bin Husain bin Thahir adalah seorang ulama yang ahli dalam pakar hadis pada zamannya, seorang ulama yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Di antara karya-karya kitab Abdullah bin Husain bin Thahir adalah kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kitab Sulamut Taufiq ini kemudian disarahi, yang mensyarahi itu orang Jawa, orang Jawa ya, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat. Orang Jawa bernama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kenal dengan Mbah Nawawi Al-Bantani? Oh, bukan Bu. Mbah Nawawi Al-Bantani itu memiliki jasa besar. Beliau ini termasuk salah satu ulama Nusantara yang terkemuka. Karya kitabnya banyak. Jadi kita harus senang dan bahagia punya ulama besar yang bernama siapa? Mbah Nawawi Al-Bantani. Beliau itu satu kurun dengan Mbah Khalil Bangkalan. Kenal? Mbah Khalil Bangkalan? Ini Mbah Khalil Bangkalan punya murid namanya Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim itu pendiri pondok pesantren Lirboyo, Gunung Kulo. Nah, juga punya murid ya, Mbah Khalil itu punya murid namanya Hadratul Syekh Mbah Hasim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Pada satu kurun lagi namanya Mbah Soleh Darat. Nah, bukan malih nih. Mbah Soleh Darat niku gurunya Ibu Kartini. Jadi Ibu Kartini niku santri putri. Ya, Ibu Kartini itu mondok ngaji kitab Fathul Qorib sama siapa? Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat, Mbah Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil Bangkalan niku satu masa. Ya saling kenal.
mondok di Mekah, cuma Mbah Nawawi dari imam di Mekah dan meninggal di sana. Kalau Mbah Soleh Darat kemana? Di Semarang. Kalau Mbah Khalil Bangkalan di Madura. Ini ulama Nusantara punya jasa besar. Berarti saat ini memfaham ya, Mbah Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil Bangkalan sama siapa? Mbah Soleh Darat. Jadi kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqir dikarang oleh ulama besar yang berada di Hadramaut yang bernama Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Nah, jadi Abdullah ibn Husain ibn Tahir ini berbangsa Alawi. Tahu Alawi? Nama marga Habib kalau di Indonesia. Keturunan Nabi kalau di Indonesia namanya Habib. Kalau di Tarim di Yaman namanya Syarif. Napa? Syarif. Syarif niku maksudnya keturunan Nabi. Kalau perempuan namanya Syarifah. Kalau laki-laki disebut Syarif. Kalau di Indonesia namanya bukan Syarif tapi apa? Habib. Untuk seseorang yang memiliki nasab sampai ke Kanjeng Nabi. Nah, Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mulai kajiannya. Beliau ini termasuk cucunya Kanjeng Nabi. Beliau wafat pada tahun 1272 Hijriyah. Yang berbangsa Alawi maksudnya dinisbatkan kepada Alawi bin Ubaidillah. Alawi bin Ubaidillah terkenal di Hadramaut Yaman. Makanya dikenal berbangsa Alawi. Lah, Alawi ibnu Ubaidillah niku nasabe caket paling dekat di antara nasab-nasab dzurriyyah Nabi, di antaranya yang paling dekat dengan nasabnya Kanjeng Nabi ini marganya Alawi. Ada As-Segaf, ya kan? Al-Habasyi, Al-Ayrus, kan macam-macam. Nah, di antara nasab yang dekat dengan Kanjeng Nabi itu Alawi. Alawi ibnu Ubaidillah ibni Ahmad ibni Isa An-Naqib ibni Muhammad An-Naqib ibni Ali Al-Uraibi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dekat enggak? Dekat sekali. Maka jangan sampai ya, kita jauh dari kitab ini. Ya, karena ini adalah rekomendasi dan wasiatnya Hadratus Syekh Bahasyim Asy'ari. Jangan mengatakan kitab Sulamut Taufiq itu kitab keras. Jangan. Ini akan menjauhkan seseorang untuk ngaji kitab ini. Kalau dia mengatakan kitab Sulamut Taufiq itu keras, berarti secara tidak langsung ini akan menjauhkan dari wasiatnya Hadratus Syekh Bahasyim Asy'ari. Kitab Sulamut Taufiq niku nggih isi kitabnya benar. Ya. Innal ba'ida 'anil ulama ba'idun 'anid din. Para ibu nih. Jadi orang yang jauh dari ulama yang terpercaya, maksudnya orang yang tidak ngaji kepada ulama yang terpercaya, maka dia akan jauh dari ilmu agama. Artinya nanti dalam kebodohan. Bukan makna harus dekat ulama adalah di sampingnya terus, tapi gak pernah ngaji boten. Artinya kita ikut ulama itu derek ulama, yakni ngaji ilmunya. Bukan panjenengan yang penting ya ikut ulama. Lah ulama siapa yang diikuti?
terus ikut dalam hal apa? Gimana? Ya kan? Artinya kita ikut ulama, yakni ulama yang terpercaya. Yang kedua, kita mau mengambil ilmunya, bukan hanya sekedar menemani, terus khidmah istilahnya tulisan. Khidmah itu baik, dianjurkan, dan juga jangan sampai mengabaikan yang lebih penting, yaitu menimba ilmunya. Para ibu semuanya yang saya hormati, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya, mulai kajian kitabnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah daruriyatul i'tiqad. Pembahasan pertama adalah tentang pokok-pokok kajian ilmu akidah. Ilmu akidah itu maksudnya ilmu yang mengkaji, ya, tentang mengenal Allah Ta'ala, mengenal utusan Allah Ta'ala, mengenal malaikat-malaikat. Ini disebut dengan ilmu akidah. Ilmu akidah ini juga disebut dengan ilmu kalam. Kenapa? Karena dulu perdebatan yang sangat sering diperdebatkan adalah tentang masalah kalamullah, makanya disebut dengan ilmu kalam. Dan ilmu akidah juga disebut dengan ilmu tauhid, karena memang ilmu tauhid, ilmu akidah ini mengajarkan mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam ini adalah ilmu yang mengkaji tentang mengenal Allah dan Rasulnya, ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulihi. Kenapa Abdullah bin Husain bin Qadir memulai tatanan kitabnya itu yang pertama dikaji adalah tentang ilmu akidah? Sebab ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia niku adalah ilmu tauhid. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Pada ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan mengakhirkan ayat wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat, yang artinya bahwa sebelum kita mempelajari ilmu fikih, sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan dalam mengaji adalah ilmu tauhid. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai utusan Allah, amal apa yang paling utama? Jawabannya kan Nabi berikut, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulihi rawahul Bukhari. Jadi jawabannya kanjeng Nabi, amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ayat dan hadis tersebut menunjukkan ilmu yang paling utama secara keseluruhan apa? Ilmu tauhid. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Kenapa? Ada seorang ulama mengatakan seperti ini, syaraful ilmi bisarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dengan kemuliaan yang dikaji. Lah kajian ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam apa? Mengenal
sesuatu yang sangat mulia. Maka ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, kemudian ada seorang ulama besar, Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan apa? Awwal ma yajibu 'alal 'abdi an 'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Ilmu yang pertama kali wajib harus diketahui adalah ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan urusan-urusan agama. Kalau panjenengan sampun ngertos makna, nilai, harganya keimanan, maka panjenengan pasti tidak akan merasa kenyang setelah mengkaji ilmu tauhid. Bahkan selalu ingin mengkaji terus, nggak bosan. Karena kita sudah mengetahui nilai harganya keimanan. Begitu mulianya ilmu tauhid, begitu mulianya ilmu aqidah, ilmu kalam. Dan bahkan dengan kita mengetahui ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu aqidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, maka kita akan mengetahui mana makna iman, mana makna kekufuran. Iman, maka kita akan pegang erat sekuat-kuatnya. Kekufuran kita benar-benar harus dihindari dan dijauhi oleh itu. Makanya pengarang kitab Sulamul Taufiq ini memulai kajiannya tentang apa? Pokok-pokok keyakinan. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam wa thubutu fihi ala dawam wa iltizam ma lazima alaihi min al-ahkam. Nah, beliau mengatakan bahwa setiap mukallaf itu terkena kewajiban. Ya, siapa itu mukallaf? Mukallaf itu kalau dalam ilmu shorof namanya isim maf'ul. Panjenengan pernah belajar ilmu shorof? Bedanya pernah paling mendengar ilmu shorof. Jadi ada namanya sifat fi'lul madhi, fi'lul mudhari', masdar min, masdar ghairu min. Ya, isim dhamir, isim fa'il, isim maf'ul, fi'lul amri wa fi'lul nahi, isim zaman wal makan wal halal. Nah, mukallafun itu isim maf'ul sifatnya dari fi'il madhi kallafa. Kallafa yukallifu taklifan mukallafan. Ya. Fa huwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Mukallafun artinya terkena beban, terkena tuntutan. Ya. Jadi mukallaf artinya apa? Mukallafun. Ya, wadzaka mukallafun artinya orang yang terkena beban. Nah, yang dimaksud dengan mukallaf adalah orang yang sudah balik, berakal, dan telah sampai kepadanya pokok ajaran agama Islam. Pokok ajaran agama Islam itu adalah dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah aslu da'watil Islam, pokok dakwah ke Islam. Siapa seseorang yang dihukumi balik? Ini ada laki-laki dan ada kalanya perempuan. Jika laki-laki dikatakan balik ketika terjadi kepadanya salah satu dari dua perkara. Pertama, karena telah mengeluarkan sperma baik disengaja ataupun tidak.
Yang kedua telah berumur 15 tahun. Jadi kalau ada anak laki-laki sudah berumur 15 tahun, hitungan hijriah sanes hitungan substansial. Ya, jadi panjenengan menawi gadah laren itu langsung dihitung tahun hijriahnya sama nasional. Karena hitungan 15 tahun di dalam kitab itu maksudnya adalah khamsata asyara lainnya. 15 tahun hitungan apa di hijriah. Jadi kalau ada anak laki-laki sudah berumur 15 tahun hitungan hijriah, maka dihukumi baligh meskipun belum mengeluarkan sperma atau mani. Kalau ada anak berumur 13 tahun atau 12 tahun sudah mengeluarkan sperma, maka sudah dihukumi baligh. Kalau perempuan ya dihukumi baligh jika terjadi salah satu 3 perkara. Pertama, umurnya telah mencapai 15 tahun. Kalau ada anak perempuan sudah berumur 15 tahun dengan hitungan hijriah, baik sudah mengeluarkan darah haid ataupun belum, sudah dihukumi baligh. Paham ya? Terus yang kedua, mengeluarkan sperma mani. Jika ada anak perempuan sudah berumur berapa? 13 tahun sudah mengeluarkan mani, maka sudah dihukumi baligh. Yang ketiga adalah ketika mengeluarkan darah haid. Kapan dihukumi darah itu darah haid? Ada namanya darah fasad, ada namanya darah istihadah, ada kalanya darah haid, ada kalanya darah nifas. Jadi yang perempuan nih, ibu-ibu atau yang masih muda-muda, jangan setiap kali ada darah yang keluar haid. Enak menurut sholat tuh. Tapi ada kalanya istihadah, ada kalanya haid, gimana? Nah, darah itu dihukumi darah haid adalah bagi anak yang telah berumur 9 tahun kurang lebih 16 hari 16 malam. Jadi mau umur 9 tahunnya kurang 16 hari 16 malam. Terus kemudian keluar darah ya sampai 24 jam. 24 jam itu maksudnya hitungannya bukan 1 hari langsung keluar 24 jam gitu loh. Maksudnya kadang 1 hari keluarnya 3 jam, nanti besoknya 4 jam. Ini pun dihitung sampai 3 hari ternyata totalnya berapa? 24 jam. Maka darah ini disebut dengan darah haid. Jadi umur 9 tahun itu adalah untuk menentukan darah ini adalah darah haid. Bukan umur 9 tahun itu menentukan bahwasannya dia baligh. Paham? Jelas? Nah, jadi kalau ada anak sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari 16 malam, karena memang 16 hari 16 malam adalah hitungan paling banyaknya suci. Sebenarnya untuk masalah kesucian tidak bisa dibatasi paling sedikit, bahkan ada kalanya paling banyak lebih dari 15 hari kan seperti itu ya. Terus mengeluarkan darah haid, maka wanita tersebut dihukumi baligh. Kemudian syarat kedua dikatakan baligh adalah berakal, bukan orang gila, berakal ya. Terus syarat yang ketiga dikatakan mukallaf apa? Telah sampai kepadanya pokok dakwah ajaran agama Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang sudah baligh, berakal, ya mendengar ajaran pokok ajaran agama Islam yaitu 2 kalimat syahadat, maka statusnya orang ini adalah mukallaf. Kita ini berarti disebut dengan mukallaf. Nah, kewajiban mukallaf niku pertama ad-dukhulu fi dinil Islam. Kewajiban mukallaf yang pertama niku adalah masuk dalam agama Islam. Apabila mukallafnya itu kafir,
Apabila mukallafnya itu non muslim, maka kewajibannya apa? Segera, tidak boleh ditunda-tunda apa? Masuk di dalam agama Islam. Sebab Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang diridhai oleh Allah apa? Agama Islam. Ya, di dalam Al-Qur'an ya dijelaskan tentang kebenaran agama Islam. Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maknanya, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka tertolak dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kenapa kok orang yang memeluk selain agama Islam adalah orang-orang yang rugi di akhirat? Karena hanya mendapatkan siksaan selamanya, nggak mendapatkan nikmat. Makanya dikatakan rugi. Nah, makna dari ayat ini satu, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Ditegaskan lagi pada ayat yang lain, sesungguhnya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Tapi bukan berarti selain agama Islam tidak disebut dengan agama. Ya, kita katakan agama Yahudi, ya, agama Majusi. Tapi agama Yahudi dan agama Majusi Nasara adalah agama yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan juga seluruh para nabi, ya, dan juga seluruh para nabi semuanya membawa agama Islam. Nabi Adam membawa agama Islam. Nabi Syekh membawa agama Islam. Nabi Idris membawa agama Islam. Nabi Nuh membawa agama Islam. Nabi Ibrahim membawa agama Islam. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya membawa agama Islam. Di dalam hadis ini pun dijelaskan, al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Artinya bahwa para nabi dari sisi agama semuanya sama, yaitu agama Islam. Yang dibawa oleh para nabi semuanya adalah agama Islam. Ya, tidak boleh mengatakan agama ini dibawa Nabi Musa, agama ini dibawa oleh Nabi Isa. Isa Musa membawa agama Islam. Ya, nih. Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Ya, terus kemudian Nabi Yusuf agamanya Islam. Dalam Al-Quran disebutkan nggak? Ya, Nabi Yusuf itu berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Tawaffani muslimah, doanya siapa? Nabi Yusuf. Bahwasannya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Ta'ala supaya beliau diwafatkan dalam keadaan muslim dan dipertemukan dengan orang-orang yang saleh. Terus kemudian Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi dan juga bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Tapi Nabi Ibrahim itu hanifan muslimah, berarti Nabi Ibrahim agamanya Islam. Terus kemudian Nabi Isa, falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah
Washhad bi anna muslimun. Perhatikan, washhad bi anna muslimun. Nabi Isa. Berarti Nabi Isa agamanya Islam. Jelas? Seluruh para nabi agamanya Islam. Tidak boleh mengatakan ada agama Ibrahimiyah. Zaman sekarang ada viral tuh. Katanya ada agama Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim itu agamanya Islam, jelas. Walakin kana hanifan muslimah. Jadi seluruh para nabi itu agamanya Islam. Dari sini kita tahu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala apa? Agama Islam. Terus dulu zamannya Nabi Adam nggak ada satupun ya anak-anaknya yang memeluk agama selain agama Islam. Semuanya agama Islam. Disebutkan dalam Al-Quran gini, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu kala pada zamannya Nabi Adam sampai Nabi Idris semuanya beragama Islam. Kemudian setelah wafatnya Nabi Idris baru terjadi namanya kesyirikan, kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah Ta'ala mengutus para nabi, ditugaskan untuk memberikan kabar gembira bagi yang beriman, jaminannya surga, bagi yang taat mendapatkan pahala, dan ditugaskan memberikan peringatan bagi yang tidak beriman mendapatkan siksaan di neraka selamanya. Bagi yang bermaksiat maka mendapatkan dosa. Maka para ibu-ibu semuanya waspada. Nah, waspada, hati-hati dengan orang yang mengatakan bebas dalam agama, boleh memilih agama. Hati-hati. Kalau panjenengan yang mengatakan bahwa boleh memilih agama, berarti mengatakan, oh kamu mau kufur, monggo. Gimana? Ya kalau mengatakan bebas agama kan berarti monggo, jangan arah kufur yang monggo. Loh, kok dipersilakan orang untuk kufur? Coba, kalau ada orang sholat bawa najis, panjenengan ningali, ini ku imamnya bawa najis, atau jangan ningali makmumnya bawa najis. Jenengan kan harus mengingatkan, hei, kamu sholatnya batal karena bawa najis. Artinya dia amar ma'ruf. Sebab yang dilakukan oleh orang tersebut sholatnya tidak benar, harus diingatkan. Itu tidak sampai kafir loh. Nah ini kalau direlakan orang itu bebas memilih agama, kan berarti bebas monggo beriman, monggo kafir. Gimana? Padahal satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Maka jangan sampai jadi orang yang liberalisme, jangan sampai menjadi orang yang radikalisme. Faham apa ini? Liberalisme itu maksudnya adalah semuanya pakai logika. Ya. Radikalisme itu maksudnya adalah dalam pemahamannya itu terlalu keras, artinya melebihi batas dari kebenaran. Ahlus sunnah wal jamaah itu moderat, tawassutiyah, al-i'tidaliyah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikalisme, dan juga tidak terorisme. Ini ajaran Ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hal ini sikap Ahlus sunnah wal jamaah satu, menyatakan Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dengan bukti dalil-dalil yang tadi sudah disampaikan. Kedua, tidak mengajarkan bebas dalam memilih agama. Di antara nama Nabi Muhammad apa? Al-Mahi. Apa? Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya apa? Artinya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghapus kekufuran. Loh kok ada orang mengatakan bebas dalam agama? Berikut bukan Nabi diutus untuk menghilangkan kekufuran, kok malah diombar-ombar atas nama ajaran agama Islam, katanya bebas dalam agama. Mereka yang mengatakan bahwasannya bebas dalam agama, boleh memilih agama selain agama Islam,
adalah salah dalam mengartikan ayat-ayat suci Al-Quran. Pertama, kata mereka adalah lakum dinukum waliyadin. Ayatnya jelas di sini. Monggo agamane kula niku agamane panjenengan. Al-Quran itu tidak boleh diartikan sakar bewudel. Al-Quran itu tidak boleh diartikan sesuai dengan keinginan, tapi harus menggunakan tafsir ulama yang sudah derajatnya mampu memahami Al-Quran. Gimana? Jangan baca terjemahan terus, bahaya, ya? Bahaya. Terjemahan itu bahaya. Bukan menyelamatkan panjenengan itu, ya, tapi bahaya karena bukan tafsir. Nah, yang tafsir itu ini, makna yang benar dari ayat lakum dinukum waliyadin adalah anama azanu ala dini alladhi wa haqqun wa antum lakum dinukumul batil fa'alaikum antat rukuhu. Artinya ini, lakum dinukum waliyadin, saya yakni kanjeng Nabi tidak akan melepas agamaku yang hak yaitu Islam, dan kalian semua membawa agama batil, maka tinggalkanlah agama batil tersebut. Ada enggak maknanya boleh memilih agama atau bebas dalam agama pada ayat ini? Tidak ada. Ada lagi pakai ayat la ikraha fiddin, ya kan? Bebas dalam memilih agama disebutkan dalam Al-Quran la ikraha fiddin. Ada enggak? Ada kan? Saya jelaskan 3 tafsir nih. Ini mau 3 tafsir apa satu aja? Nah, 3-tiganya ada ringkas. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini ada 3 tafsiran. Dari 3 tafsiran ini tidak ada satupun yang menjelaskan bebas dalam memilih agama. Tafsiran yang pertama, la ikraha fiddin ini maknanya adalah diperuntukkan kepada kafir zimmi. Tahu kafir zimmi? Kafir yang telah memberikan jizyah perdamaian kepada umat muslimin zaman dulu. Jadi nggak boleh kanjeng Nabi itu memerangi kafir zimmi, tidak boleh. La ikraha fiddin, maksudnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, bahwa ayat la ikraha fiddin itu sudah dinasakh. Tafsiran yang kedua diganti maknanya. Memang dulu tidak boleh memaksa, ya, orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam kalau tidak langsung diperangi. Namun setelah itu ayat ini dinasakh dengan ayatul kitab, ayat yang mengizinkan Rasulullah untuk memerangi orang kafir yang menentang kanjeng Nabi. Terus kemudian tafsiran yang ketiga, la ikraha fiddin itu maknanya adalah wahai Nabi Muhammad, engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai supaya mendapatkan hidayah, nggak bisa. Karena hakikatnya yang memberikan hidayah setan Allah Ta'ala. Ini selaras dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi sesungguhnya kanjeng Nabi itu tidak bisa menciptakan hidayah kepada orang yang kanjeng Nabi cintai untuk mendapatkan hidayah. Tetapi hakikatnya yang menciptakan hidayah cinta Allah Ta'ala kepada orang yang dikehendaki. Coba dari 3 makna ini ada enggak yang mengartikan bahwa la ikraha fiddin, bebas dalam beragama? Tidak ada. Jelas? Ada lagi orang liberal pakai ayat, ya, yang faman syaa ya falyu'min wa man syaa falyakfur. Wah, ayat ini kan jelas. Barang siapa yang ingin beriman, monggo beriman. Barang siapa yang ingin kafir, monggo kafir. Katanya seperti itu. Pakai ayat ini untuk mengelabui orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama, bahwasanya katanya bebas di dalam memilih agama. Kita jelaskan bahwa ayat ini ada terusannya, jangan dipotong-potong. Kalau panjenengan semisal
baca fawailul lil musallin, nggak diteruskan kan repot gimana? Celaka bagi orang-orang yang sholat, orang sholat kok malah celaka. Jadi potong-potong jadinya kayak gitu. Tapi ada terusannya ayat ini. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Yang artinya bahwa orang yang kafir, yang tidak beriman, justru akan mendapatkan ancaman berupa masuk di dalam neraka selamanya. Artinya ayat tersebut tidak memiliki arti bebas di dalam agama, justru mengandung makna ancaman orang yang tidak beriman mendapatkan siksaan di dalam neraka selamanya. Jadi harus hati waspada. Agama yang benar apa? Agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Agama macam-macam belum dalam Islam. Nanti ada yang mengatakan kan ada ayat ya yang menjelaskan bahwasannya innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini kan ayat yang menjelaskan bahwasannya orang Yahudi dan Nasara was-sabiin mereka dikatakan orang yang beriman. Kalau ngaji itu jangan separuh-separuh. Harusnya benar. Benar saya. Berarti tidak mungkin satu ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan, tidak mungkin. Jadi justru antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menguatkan. Nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan apa yang dinamakan Yahudi dan Nasara, sejarahnya bagaimana, awal mula penamaan Yahudi dan Nasara, terus kemudian makna dari ayat yang tadi saya sebutkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi seorang mukallaf kewajibannya yang pertama apa? Masuk di dalam agama Islam jika mukallafnya masih kafir, dan tidak boleh ditunda-tunda. Kalau ada orang mau masuk dalam agama Islam, panjenengan ya langsung ayo mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan ditunda-tunda. Semisal ada orang mau masuk dalam agama Islam, saya lagi ngaji, saya harus memberhentikan ngaji dulu ya, dan harus mentalkin atau mengajari ya orang tersebut dalam masuk di dalam agama Islam. Bahkan kalau semisal saya sedang khutbah Jumat, ada orang ingin masuk ke dalam agama Islam, saya harus memberhentikan khutbahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Qismi dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahwa kita tidak boleh menunda-nunda ya seseorang dalam keadaan kafir. Sebab kalau kita menunda kekufuran orang lain, ini berarti kita ridho atas kekufuran orang lain tersebut. Ridho terhadap kekufuran itu kufur. Harus hati-hati kalau saudara. Nah, ini kewajiban pertama. Kewajiban yang kedua, wathubutu fihi 'ala dawam. Masih semangat, tanggung. Terus jam 12 ya. Tanggung setengah jam. Kewajiban yang kedua adalah menetap di dalam agama Islam selamanya. Dengan cara apa? Dengan cara di dalam hati tidak ada keinginan keluar dari agama Islam meskipun waktu yang akan datang. Orang yang di dalam hatinya ada berkeinginan untuk keluar dari agama Islam meskipun tahun depan, maka seketika itu juga dia dihukumi keluar dari agama Islam. Jangan main-main ya. Terus yang kedua, tidak boleh di dalam hatinya ada keraguan tentang kebenaran agama Islam. Orang yang ragu-ragu tentang kebenaran agama Islam, ya maka dia keluar dari agama Islam, murtad hukumnya. Karena apa? Namanya keimanan berarti mantap, nggak boleh ragu, harus mantap, jazm. Kalau ibarat keyakinan yang mantapnya, ibarat kalau dimutilasi, ya tetap bersikukuh dengan keyakinan itu. Ini namanya keyakinan yang mantap.
Nah, menetap di dalam agama Islam selamanya sampai meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian kepadamu. Ya, beragama Islam meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ini wajib. Ya. Di dalam hadis juga disebutkan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman Islam yang benar, keyakinannya benar, beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar, bahwa Allah Ta'ala zat yang maha suci dari keserupaan terhadap makhluknya, zat yang tidak bertempat, tidak berarah, maha suci dari ukuran, maha suci dari ukuran, maha suci dari sifat-sifat makhluk, maha suci dari 6 arah, maha suci dari tempat. Allah Ta'ala beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah, utusan Allah, nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Dengan membawa iman seperti ini dengan benar, maka jaminannya apa? Masuk di dalam surga selamanya. Nah, ini makna dari wasbutu fihi ala dawam. Yang terakhir adalah kewajiban, yang terakhir apa? Menetapi, ya, menyanggupi apa yang telah diwajibkan di dalam agama Islam, mulai dari hukum-hukum. Artinya setelah kita mendapatkan iman yang benar, langkah selanjutnya adalah kita melaksanakan seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang haram. Dalam Al-Quran pun disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh hal-hal yang diharamkan. Para ibu semuanya yang saya hormati, pada zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya ahli tasawuf, ngaku-ngaku dirinya sufi, saya ahli sufi tasawuf, tapi tidak pernah ngaji ilmu agama. Justru lebih banyak zikir. Kita tidak menyalahkan zikir, bagus zikir itu penting, gimana? Untuk mendorong kita semangat dalam beribadah, zikir bagus. Tapi mengabaikan yang lebih penting, yaitu ngaji ilmu agama yang pokok. Kalau ada orang yang seperti ini, dikira dengan zikir, ya 24 jam, maka akan menjadi wali, nggak bisa. Kalau masih meninggalkan kewajiban. Dikira kalau zikir terus nanti usul kepada apa yang diridhoi oleh Allah, tapi nggak pernah ngaji, ini nggak bakal bisa. Tapi harusnya ngaji terus kemudian diamalkan ilmunya, dibantu didorong dengan zikir. Nah, ini yang benar. Sebab apa? Intinya adalah kita hidup di dunia ini adalah menjadi orang yang takwa. Bukankah orang yang mulia menurut Allah Ta'ala adalah orang yang takwa? Betul. Orang yang mulia menurut Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang warna, tidak memandang tua ataupun muda. Gimana? Orang Papua semisal, dia lebih takwa daripada kita, dia itu adalah orang yang lebih mulia menurut Allah Ta'ala. Gimana? Meskipun orang Arab tapi nggak pernah melaksanakan seluruh kewajiban, ya bukan orang takwa. Dibandingkan dengan orang Jawa yang takwa, ya masih mulia orang yang takwa. Gimana? Ini kan orang ini hidup. Cuma untuk mencapai takwa ya kita harus ngaji bab ini khususnya. Nah, jadi kewajiban yang ketiga adalah apa? Melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan keharaman. Ini kewajiban orang yang mukallaf. Adapun orang yang tidak mukallaf, seperti anak kecil meninggal dunia, ya belum sampai balik meninggal dunia, di akhirat nggak bakal terkena pertanggungjawaban, nggak bakal ditanya, tapi langsung jaminannya surga. Ini anak kecil.
Jadi panjenengan semisal pernah punya anak kecil belum balik terus meninggal dunia, alhamdulillah. Belum tentu nanti besarnya ya, kita tidak tahu. Gimana? Meninggal dalam keadaan masih kecil, nggak akan terkena pertanggungjawaban karena belum belum terkena pertanggungjawaban. Jadi nanti di akhirat jaminannya surga. Orang yang gila sejak kecil, sejak lahir gila, sampai balik gila, sampai mati dalam keadaan gila, ini juga masuk surga, nggak bakal ditanya di akhirat. Tapi panjenengan nggak usah termotivasi untuk menjadi orang gila. Nanti pengen jadi orang dan baiklah dan selamat. Habis telat. Jangan ya. Tapi memang hukumnya gini, sebab dikatakan mukallaf itu berakal. Kalau tidak berakal yakni orang gila, maka di akhirat tidak akan ditanya, langsung selamat. Ini orang gila, tapi gila itu diperinci. Kalau sebelum balik gila, sampai balik niku gila, sampai mati gila, jaminannya surga. Kalau sudah balik belum gila, 5 tahun sebelumnya dia telah melakukan kekufuran terus gila, ya masuk neraka selamanya. Nah, kalau gila 5 tahun tidak pernah melakukan kekufuran, baik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, misal tidak pernah melakukan kekufuran, 5 tahun nggak pernah melakukan kekufuran, tapi melakukan dosa besar. Terus 5 tahun setelahnya, ya sebelum mati ya, 5 tahun setelahnya dia gila, berarti 5 tahun waras, 5 tahun edan, gila. Nah nanti tetap di akhirat dihitung, yang waras itu akan dipertanggungjawabkan, yang 5 tahunnya gila nggak kena pertanggungjawaban. Nah ini enaknya orang jadi gila. Tapi gilanya ini bukan gila karena cinta, bukan gilanya bukan gila harta. Yang edan cinta ya nggak masuk. Saya edan gila apa? Gila harta ya nggak masuk, justru bahaya. Tapi di sini maksudnya adalah orang yang hilang akannya. Wa huwa la yadri ma yaqul wa ma yaf'al. Orang gila itu nggak tahu yang diucapkan apa, yang dilakukan apa. Makanya ada orang gila ngambil masuk rumahnya panjenengan, coba jangan edan, nggak paham, dia nggak tahu, hilang kesadarannya. Ada orang gila ujung-ujung makan di rumah panjenengan, ya udah makan aja udah. Namanya orang gila nggak tahu apa yang dia lakukan itu dampaknya bagaimana, nggak tahu. Yang diucapkan itu nggak, dampaknya bagaimana nggak tahu. Makanya di jalan orang gila nyanyi sendiri, yang nggak ada rasa malu, namanya nggak tahu, nggak sadar. Nggak pakai baju, ya nggak malu. Makanya panjenengan kalau di tengah jalan sambil nyanyi, ya saya nggak bilang dengan orang gila enggak. Kalau nggak ada rasa malu, makanya harus ada rasa malu. Ya Allah. Nah ini, jadi orang gila itu tidak terkena taklif. Jadi nanti di akhirat tidak akan terkena tanggung jawab, nggak bakal ditanya. Yang ketiga adalah orang yang memang tidak pernah mendengar dua kalimat syahadat. Semisal hidupnya di alas, gua ada musola, gua ada orang yang azan, ya pokoknya nggak kenal Islam itu apa, nggak tahu apa-apa pokoknya. Ya, maka orang yang seperti ini juga nanti masuk surga. Karena apa? Tidak disebut mukallaf. Ini bisa dicontohkan pada eranya zaman jahiliyah pertama dan kedua. Setelah Nabi Isa diangkat, sebelum terutusnya Kanjeng Nabi kan ada jarak 600 tahun. 600 tahun ini nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Jadi orang itu banyak yang menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah matahari, macam-macam. Nah orang yang seperti ini kan nggak terkena dakwah Nabi dan Rasul. Nah ini namanya orang yang tidak mukallaf, makanya masuk surga. Kayak kedua orang tuanya Kanjeng Nabi itu masuknya tidak mukallaf, ahlul fatrah,
maka jaminannya adalah surga. Disebutkan dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Maknanya bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kaum sehingga Allah itu mengutus seorang rasul. Jelas? Cetok? Faham ya? Jadi kesimpulannya apa? Seorang mukallaf kewajibannya ada 3. Pertama, masuk Islam jika mukallafnya kafir dan tidak boleh ditunda-tunda. Kewajiban yang kedua apa? Menetap di dalam agama Islam selamanya, maksudnya sampai meninggal dunia. Yang ketiga adalah apa? Takwa, melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam syariat. Para ibu semuanya yang saya hormati, ya, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan, monggo. Mukallaf sama mu'allaf beda. Kalau mu'allaf itu pakai hamzah, mukallaf itu pakai kaf. Allafa sama kallafa itu beda. Jadi yang dimaksud itu adalah mukallaf. Kalau mu'allaf artinya orang yang ditundukkan masuk di dalam agama Islam, itu mu'allaf. Nah, jadi bedakan antara istilah mukallaf sama mu'allaf. Ini beda. Yang saya kaji itu adalah mukallaf. Ada lagi yang mau bertanya sambil minum santai aja. Monggo sambil saya minum teh. Monggo. Tidak. Gak ada. Terus alhamdulillah berarti paham. Mudah-mudahan nggak bertanya maknanya Pak. Paling penting paham. Nanti ikutin saya aja. Kita baca Rabbi fanfa'na bi barakatihim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'a wa 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.